Oh, mungkin video kali ini agak berbeda ya. Gua nggak upload video tentang game atau yang lainnya. Intinya di video kali ini berbeda dengan konten-konten sebelumnya. Karena gua butuh cerita. Ya, gua butuh cerita. Mungkin perkenalan dulu ya. Halo semuanya. Nama gua Ridwan. Dan gua sedang depresi. Dan ketika gue lagi ada di posisi ini, gimana ngomongnya ya, dan ketika gue lagi di posisi down seperti ini, gue itu bingung apa yang gue harus lakuin. Mungkin gue cerita dari awal dulu ya, karena gue orangnya suka bercerita walaupun gue nggak punya teman untuk cerita ya. Dan alasan gue bikin YouTube juga dari awal hanya untuk tempat gue bercerita gitu. Tadi gue udah perkenalkan diri, gue perkenalkan diri sekali lagi. Nama gue Ridwan, biasa dipanggil Ponyo, dan gue adalah anak buangan. Mungkin gue bakalan cerita dari awal. Susah. Mungkin gue bakalan cerita dari awal seperti ini. Nama gue Ridwan. Gue dibesarkan oleh kedua orang tua yang pada waktu itu bisa dibilang adalah orang yang berkecukupan. Gue dibesarkan dan gue adalah anak tunggal di keluarga itu. Gue nggak punya adik, gue nggak punya abang. Seiring berjalannya waktu, sebelumnya ada orang tua gue itu usaha ikan, jual beli ikan hidup di salah satu kota di Majenang, tepatnya di Cigaru. Dan pada waktu itu bisa dibilang keluarga gue bisa dibilang usahanya agak maju ya, karena bisa ekspor kemana-mana. Dan pada sampai suatu ketika orang tua gue mengalami bangkrut yang luar biasa, sampai semua harta dijual untuk nutupin utang. Dan pada saat itu gue masih umur sekitar 4 atau 5 tahun. Dan ketika itu juga bangkrut melanda keluarga gue. Keluarga gue memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Di umur gue yang masih 4 atau 5 tahun, gue waktu itu lupa. Gue pindah ke Jakarta. Gue sekolah di sana sampai cuman dapat sampai kelas 1 doang. Habis itu kita pindah lagi ke Jawa. Dan di Jawa adalah bisa dibilang tempat kota dimana gue tumbuh menjadi seorang bajingan, menjadi seorang beban keluarga bisa dibilang. Gue bakalan ceritain kisah gue tentang gue selama berada di kota tersebut. Gue pindah ke Jawa itu di umur gue masih 8 tahun, gue masih ingat banget.
bukan, 7 tahun gue sekolah masuk kelas 2 SD. Seperti biasa lah, layaknya anak-anak normal pada umumnya. Kita bangun, sarapan, berangkat sekolah, pulang, main sampai maghrib, cari orang tua, dimarahin, pulang, suruh ngaji. Begitulah intinya kehidupan anak kecil pada tahun 2007-2008 ya. Dan bisa dibilang didikan orang tua gue itu agak sedikit keras ya kalau soal agama, karena pokoknya tiada hari tanpa belajar soal agama lah. Mulai dari pulang sekolah gue harus ngaji, sampai sore gue harus pergi ke sekolah ngaji di masjid, pulang jam 7 malam setelah sholat isya. Begitu terus kehidupan gue sampai gue lupa yang namanya main atau bergaul sama temen itu kayak gimana. Kejadian itu berlangsung sampai gue kelas 5 SD, dan titiknya itu dimana orang tua gue sakit, tepatnya bapak gue mengidap sebuah penyakit yang bisa dibilang aneh, dan dokter pun bingung ya, karena karena fisiknya itu normal, tapi dalemannya bisa dibilang rusak parah. Padahal almarhum bapak gue itu bukan orang yang peminum, bukan orang yang pemabuk, bukan orang yang gimana-gimana, pokoknya dia hidup sehat lah. Setelah diusut ya ada kaitannya dengan mistis lah gitu. Kata orang-orang pinter, bapak gue itu korban santet dari keluarganya sendiri, dan ujung-ujungnya itu perkara masalah harta gono gini. Nah, setelah itu bapak gue meninggal di umur gue yang masih 10 tahun. Pada waktu itu gue masih 2009 bulan Juni tanggal 10, gue masih ingat banget. Dan dimana pada waktu itu gue di sekolah itu lagi UKK ya, ulangan kenaikan kelas, bertepatan dengan bapak gue meninggal, yang mengakibatkan gue nggak bisa fokus sama pelajaran, dan gue memutuskan untuk cabut sekolah. Dan ibu gue juga memaklumin itu dan nggak memaksa gue. Dan disitulah awal dari kehancuran gue. Setelah gue keluar sekolah, dan pada waktu itu gue mikirnya adalah kalau gue terus-terusan sekolah dengan kondisi ekonomi keluarga gue yang tidak memungkinkan untuk gue sekolah, makanya gue cabut. Walaupun ibu gue waktu itu tetap nyuruh gue buat sekolah ya, tapi gue bilang enggak, karena gue tahu waktu itu pendaftaran sekolah SMP SMA itu mahal, apalagi biaya gedung, biaya SPP dan lain sebagainya. Makanya gue nggak mau sekolah waktu itu. Gue cabut di kelas 5. Setelah gue cabut, gue mengenal yang namanya kehidupan jalanan gitu. Di umur gue yang masih 10 tahun waktu itu. Sering berjalannya waktu, gue kenal sama orang-orang anak punk, anak pengamen, dan kehidupan gue juga benar-benar hancur. Bisa dibilang gue udah mulai tidur di terminal setiap hari, gue udah mulai kenal rokok, gue udah mulai kenal minuman, gue udah mulai kenal obat-obatan, tapi bukan narkoba ya. Dan waktu itu bisa dibilang
gue bener-bener gila yang namanya sama obat-obatan itu. Namanya itu obat batuk ya, kode 15 kalau kalian tahu. Itu obat batuk yang bisa dibeli di apotik pada waktu itu ya. Mungkin sekarang udah nggak ada. Sering berjalannya waktu, gue udah mulai kecanduan sama obat tersebut. Dan pada sampai satu titik di mana gue bisa dibilang overdosis. Ketika bangun pagi-pagi, gue nggak bisa gerakin badan gue. Yang bisa gue gerakin cuman bola mata doang. Semua badan gue nggak bisa digerakin, semuanya lemes, kepala gue pusing. Yang bisa gue gerakin cuman bola mata, dan gue nggak bisa ngomong, dan bisa nangis pada waktu itu. Dan emak gue cuman bilang, "Wan, kamu kenapa?" Gue nggak jawab, gue cuman nangis. Gue masih ingat banget ya. Menangis. Dan waktu itu gue dibawa ke puskesmas ya, belum dirujuk ke rumah sakit. Sampai di puskesmas, di dokternya bisa dibilang langsung ngomong, "Oh, ini mah gara-gara minuman." Gue langsung dirujuk ke rumah sakit, gue langsung ke ICU waktu itu. Sampai di ICU, dokternya bilang, "Apa yang kamu konsumsi sebelumnya?" Waktu itu gue udah mulai diinfus ya, gue udah mulai punya tenaga buat ngomong. Dan gue bilang kalau gue konsumsi obat-obatan dicampur minuman. Dan dokter bilang, "Kamu itu overdosis. Untung Tuhan masih sayang sama kamu masih bisa ketolong." Dan kalau gue sembuh, udah stop namanya minuman, mabok-mabokan, obat-obatan gue udah stop. Tapi dampaknya itu, dampak dari obat-obatan, minuman-minuman itu dampaknya ke emosi gue. Gue jadi orangnya temperamental, gampang emosi, gampang marah, apalagi ke orang tua gue ya. Nah, disitu gue ngerasa bersalah banget. Ada satu kejadian dimana waktu itu lebaran, gue masih ingat banget, malam takbiran Amin 1 lebaran, gue pulang tengah malam. Biasalah anak muda ya, gue pulang tengah malam. Gue bilang ke orang tua gue, "Ya, Mah, besok bangunin ya, pengen sholat berjamaah besok, sholat id." Mau gue bilang, "Iya, besok dibangunin." Ingat ya, ini momennya itu momen lebaran ya. Nah, setelah paginya gue nggak dibangunin, bukan gue nggak dibangunin ya. Emak gue udah bangunin, cuman guanya yang nggak bangun. Setelah gue bangun, sholat itu udah selesai, emak gue pulang, gue baru bangun di situ. Dan gue entah setan apa yang merasukin gue. Saat itu gue emosi sejadi-jadinya. Ingat ya, ini momen lebaran dimana meja makan itu penuh dengan makanan, ada opor ayam dan lain sebagainya, ada makanan ringan, kue-kuehan di meja makan. Ketika gue bangun, gue emosi, gue marah-marah ke emak gue. Dan waktu itu gue, kalau gue ingat-ingat, gue goblok sih. Bisa dibilang gue, definisi orang nakal gimana sih? Mungkin gue bisa dibilang lebih dari orang nakal. Ketika gue bangun, gue marahin emak gue. Puncaknya itu ketika gue ngelempar meja makan sampai kebalik, semua makanan yang emak gue udah masak dari subuh, lontong yang udah dimasak dari hari sebelumnya, gue tumpahin semua pecah.
piring-piring nasi, lauk, kue-kuean, semua berantakan di lantai. Cuman gara-gara gua nggak dibangunin untuk sholat. Itu bisa dibilang entah itu sifat asli gua atau mungkin itu adalah efek samping dari pengguna obat-obatan sama minum-minuman ya. Jadi temperamental, gampang emosi gitu. Itu adalah bisa dibilang kesalahan gua sama ibu gua yang pertama. Selanjutnya itu ketika gua meminta sebuah barang yang sebenarnya gua nggak perlu, tapi gua cuman pengen kelihatan punya di depan teman-teman gua meminta sebuah handphone ya, sebuah HP yang mak gua nggak bisa beliin karena ekonomi keluarga gua juga bisa dibilang hancur. Gua minta HP itu pada waktu itu harga 700.000 dan mak gua nggak bisa ngebeliin. Gua marah semarah-marahnya. Rumah di kampung gua itu temboknya masih terbuat dari papan ya, bukan triplek tapi papan. Itu gua hancurin temboknya, pakai kaki gua tendangin sampai jebol gara-gara gue nggak dibeliin apa yang gue mau. Itu kesalahan kedua. Jadi bilang gue memang orang-orang bajingan kayak gue gitu. Definisi orang bajingan ya kayak gue gitu. Dan emak gue pada waktu itu udah bukan gak kuat ya. Emak gue memutuskan untuk pergi ke Jakarta, merantau dia, karena beliau bilang dia pengen pergi ke Jakarta biar bisa menuhin semua kebutuhan gue. Alhasil gue ditinggal, bener-bener ditinggal sendirian di desa gue nggak punya saudara, gue nggak punya orang terdekat yang mau ngurusin gua. Alhasil gua tidur jadi gelandangan, tidur di warnet setiap hari sampai gua kenal sama yang punya warnet. Bahkan orang tua yang punya warnet pun kenal sama gua. Gua mulai tinggal di warnet setiap hari, makan tidur di warnet. Kalau soal makan, gua ngutang bisa dibilang kantin di warnet ya. Kantin di warnet juga kenal sama orang tua gua, dan orang tua gua juga udah nitip kalau gua lapar atau gimana tolong dikasih makan, nanti per bulannya dibayar. Gua bertahan hidup dengan cara seperti itu. Tiap hari tinggal di warnet, makan di warnet, mandi di warnet. Gua pulang itu cuma 2 minggu sekali, cuma buat ganti baju doang. Habis itu gua pergi lagi ke warnet. Dan ada cerita yang menurut gua bisa dibilang awal dari apa gua sampai sekarang gak bisa punya temen. Ada satu kejadian di mana waktu itu gua mau pulang ke rumah. Ingat ya, rumah gua itu di kampung, dimana di kampung gua itu bisa dibilang padat sama penduduknya, otomatis padat juga sama rumahnya. Itu kejadian ketika gua lagi jalan ke rumah gua, itu siang-siang ya, sekitar jam 1 jam 2 gua balik ke rumah. Di jalan di depan rumah tetangga ada seorang ibu-ibu yang lagi nongkrong sama anaknya, bercanda-bercanda gitu setahu gua. Dan ketika gua lewat depan rumahnya, ada beberapa kata yang sebenarnya membuat gua jatuh banget.
Ketika gue jalan di depan rumahnya, gue ditunjuk-tunjuk sambil bilang ke anaknya, lu jangan pernah mau mainan sama dia, lu jangan pernah mau temenan sama dia. Kalau lu temenan sama dia, kalau lu durhaka sama orang tua, kalau lu berani ngelawan orang tua, lu bakalan kayak dia. Sambil nunjuk-nunjuk ke gua. Itu yang benar-benar buat gua down banget. Sekarang gua masih ingat kejadiannya. Mungkin bisa dibilang kejadian itu yang ngerubah gua sampai nggak punya teman sekarang, sampai gua itu bisa dibilang takut untuk bersosialita di ruang lingkup gua ya. Gua takut untuk ngomong sama orang lain, gua takut untuk menjalin sebuah hubungan pertemanan sama pemuda-pemuda. Gua takut ketika gua berinteraksi sama orang lain dan orang lain itu ngerasa gue adalah temannya. Gue takut, jujur gue takut. Gue takut kalau gue itu diceng-cengin lagi kayak dulu. Sampai suatu ketika kejadian itu gue simpen di hati ya. Gue bikin itu sebagai sebuah rasa sakit hati, tapi gue pendem sendiri gitu. Gue nggak ngomong sama orang lain. Sampai satu ketika ketika gue mencoba untuk kerja, merantau ke Semarang ya waktu itu. Gue kerja di salah satu warung burjo di dekat UNES, Universitas Negeri Semarang di Gunung Pati. Gua kenal sama anak-anak seni rupa di kampus tersebut, dan seni rupa ini dia nawarin ke gua untuk bikin tato gitu loh. Gua bilang gua mau bikin tato, cuman gua nggak tahu konsep tato itu seperti apa, dan dia mulai menjelaskan tato itu dibikin 1 kali seumur hidup, jadi harus benar-benar yang bermakna buat lu. Akhirnya gue kasih konsepnya, gue ceritain apa yang gue rasain, sakit hati apa yang gue rasain, itu gue tumpahin semua di sebuah gambar. Ya mungkin bisa dibilang itu adalah tindakan yang bodoh ya. Cuman balik lagi ke pemikiran orang masing-masing. Ada yang mungkin berakhir dengan cara meluapkan rasa sakit itu dengan doa. Ada yang meluapkan rasa sakit itu dengan musik, jadilah sebuah lagu. Dan ada juga yang meluapkan rasa sakit itu di tinta dan jadilah tato. Gua salah satu orang yang milih cara terakhir itu, meluapkan apa yang gua rasain di sebuah gambar, biar gua ingat di tato gue itu bukan semata-mata pengen terlihat keren, bukan. Kalau gue pribadi, tato yang gue punya itu adalah bentuk rasa sakit hati gue yang pernah gue alamin. Jadi ketika gue ngelihat tato gue teringat gitu apa yang gue alamin dulu. Jadilah gue membuat sebuah tato pergambarkan tato mata ya, yang sedang menangis darah gitu. Karena yang gue rasain adalah ketika gue berada di kampung gue itu, gue benar-benar dipandang sebelah mata. Dan setahu gue itu adalah nangis darah adalah nangis yang benar-benar sakit, dimana lu ngerasa benar-benar sakit hati, dimana lu ngerasa benar-benar tersakiti gitu. Jadilah keluar air mata darah gitu. Itu menurut gua ya. Makanya gua gambar sebuah mata yang menangis sebelah mata
yang sedang menangis darah. Itu mereferensikan orang-orang yang melihat gua dengan sebelah mata. Seiring berjalannya waktu, gua mulai mencoba untuk mencari kesibukan dengan cara bekerja. Gua mulai bekerja itu di umur gua yang masih dibilang bocil ya. Gue mulai kerja itu di umur gue yang 11 tahun, dan pekerjaan pertama gue adalah kuli bangunan. Waktu itu adalah pasar di kota gue sedang melakukan renovasi atau dibangun ulang, dan gue mencoba untuk bekerja jadi kenek bangunan. Kerjanya cuma ngangkatin dudukan semen. Karena badan gue yang kecil, gue cuman bertahan 2 minggu doang. Karena gue nggak kuat panas-panasan, gue nggak bisa berat-berat kerja. Gue cuman mencoba untuk melakukan kegiatan. Setelah gue cabut, gue diajak ya ke Semarang, yang tadi gue bilang. Gue bekerja di salah satu warung burjo di Gunung Pati, tepatnya itu di dekat kampus UNES. Gue di situ dapat 1,5 tahun kerja. Gue bisa masak, belajar masak di situ. Gue belajar mengolah keuangan. Gue belajar tanggung jawab atau apa ya? Gue belajar tanggung jawab gitu. Belajar mengolah sebuah warung di situ juga. Gue cuman belajar dapat 1,5 tahun kerja di situ, dan gue juga dapat banyak ilmu. Habis itu gue pindah lagi ke Jakarta ya, ke Kebayoran Lama, tempatnya itu di Bungur Center. Di situ dulu itu ada cucian mobil, terus ada salon mobil juga di situ, di depan kuburan Bungur Center. Gue dulu kerja di situ juga. Gue belajar maju mundurin mobil gue dari situ. Gue belajar nyuci mobil dari situ. Di situ ada salon mobil kan. Gue belajar buat nyalon mobil gitu, kayak ngebuat kinclong mobil gitu-gitu pokoknya lah. Habis itu gua belajar di situ juga ada bengkelnya. Masa sekali cuman ngeliatin doang cara benerin mobil gini. Gua dapat banyak ilmu lah dari situ. Habis itu gua pindah lagi kerja ke Bandung, dan di Bandung itu menurut gua adalah kerjaan passion gua lah, bisa dibilang. Di Bandung kerja gimana caranya ngedapetin uang dari game. Dari situ juga gua belajar banyak cara ngejual, cara bertahan di game, resiko-resikonya gitu. Gua belajar banyak pokoknya di situ. Sampai ketika gue ngerasa bahwa gue butuh seseorang yang bisa menyayangin gue gitu. Di umur gue yang masih 17 tahun waktu itu, gue memutuskan untuk berpikir bahwa gue pengen nikah muda. Gue putuskan buat nikah muda. Di umur gue yang 18 tahun, gue kenal sama satu cewek. Dia juga suka main game. Waktu itu main game Dragon Nest. Kita sering mabar, kita sering PvP bareng, dungeon bareng. Dia benar-benar cewek. Dan
waktu gue pertama kali kenal sama dia langsung ngomong bahwa dia itu nyaman ke gue. Bener-bener dia ngomong literally dia itu nyaman sama gue, dia ngomong langsung ke gue. Tapi gue langsung nolak, maaf gue nggak nyari pacar gitu. Gue udah janji sama diri gue sendiri bahwa gue itu pengen nikah. Jadi kalau lo nyari pacar, maaf gue nggak bisa. Tapi kalau lo mau nikah, gue bisa usahain. Dan ternyata dia itu nantang balik ke gue gitu. Itu ngomong bahwa oke, kalau lo emang beneran mau ngomong kayak gitu, ntar habis lebaran lo ke rumah bawa orang tua lo. Gua ditantang kayak gitu, gua nggak jawab banyak, gua cuman oke, ntar gua buktiin. Gua kenal cuman 2 minggu sama dia, gua nggak tahu sifat asli dia kayak gimana, dia juga nggak tahu sifat asli gua kayak gimana. Gua nggak tahu background dia kayak gimana, dia juga nggak tahu background gua kayak gimana, dia nggak tahu fisik gua kayak gimana. Pokoknya kita nggak kenal satu sama lain. Dan bisa dibilang kita itu pacaran setelah nikah gitu loh. Kita sharing sifat satu sama lain, kita cerita masing-masing tentang masa lalu, walaupun emang gak perlu ya, cuman gue tertarik aja. Gue bukan pembicara yang baik, cuman gue berusaha menjadi pendengar yang baik, karena gue suka kalau ngedengerin cerita orang-orang gitu. Gue juga suka bercerita, cuman gue masih kesusahan untuk memilih kosakata yang baik dan benar gitu. Akhirnya kita nikah di umur gue yang masih 18 tahun, 19 tahun, ya 18 tahun bisa dibilang. Kita nikah 2019 bulan Juli kalau nggak salah. Ini bulan Juli, dan 2 bulan setelah itu istri gue hamil anak pertama gue. Itu adalah perempuan gitu. Dan gue bersyukur. Apa? Karena sepanjang hidup gue nggak pernah main-main sama cewek, gue nggak pernah nyakitin seorang wanita gitu. Dalam artian pacaran ya, bukan orang tua. Gue nggak pernah nyakitin hati cewek, gue nggak pernah pacaran sama cewek waktu itu. Gue mantan itu cuman 1, dan itu pun bukan gue yang mutusin, tapi dia yang mutusin. Jadi gue bersyukur banget kalau anak gue cewek, karena gue percaya hukum rimba itu ada gitu loh. Apa yang lu perbuat terhadap pacar lu bakalan kejadian di anak lu suatu saat nanti gitu. Ya gue bukan nyumpahin ya, gue cuma percaya itu aja gitu. Hukum rimba itu namanya. Setelah dan cerita yang paling sedih itu ketika gue mau nikah, dan hati gue benar-benar hancur, dan gue waktu itu sempat mau bunuh diri, mungkin bisa dibilang, karena gue saking stresnya. Dan sampai sekarang pun penyebab gue depresi ya kejadian itu. Kejadiannya adalah ketika gue mau nikah, Hamin 2 sebelum nikah, Hamin 1 sebelum nikah, ibu gue itu cerita. Ceritanya kayak gini. Waktu itu ibu gue masih di Jakarta, dia nggak bisa datang karena waktu itu pandemi. Belum pandemi waktu itu ya, belum pandemi. Pokoknya dia nggak bisa datang lah, orang tua gue nggak bisa datang. Kita teleponan waktu itu siang, masih ingat banget. Kita teleponan dan dia tiba-tiba cerita, "Pan,
mama mau cerita, tapi kamu jangan marah ya, kamu jangan nyesel, intinya mama sayang sama kamu. Nah, gue bingung dong, dia mau cerita apa gitu. Apa dia mau cerita tentang kenakalan gue dulu atau gimana gitu. Dan dia cerita seperti ini, mama mau cerita, mama mau jujur, berhubung kamu juga mau nikah sama orang lain dan kamu juga patut buat dengar cerita mama. Ceritanya tuh kayak gini. Dulu ada seorang ibu-ibu, dia gendong dua anak, cowok sama cewek. Ibu-ibunya itu dia bawa koper sama tas banyak di Majenang itu waktu di Cigaru. Dan ibu-ibu itu istirahat di depan rumah orang tua gua yang di Cigaru itu. Dan ketika waktu itu anaknya yang laki-laki dia itu nangis terus. Suara tangisannya itu kenceng banget, suara tangisan anak yang kesakitan itu. Dan saat ibu gua mencoba mendekatinya, ternyata si anak laki-laki itu lagi disundutin rokok sambil dibilang, diam, udah diam, jangan nangis lagi, sambil disundutin rokok kaki kanan kiri sama pipinya. Udah diam, jangan nangis, tapi dicus pakai rokok. Habis itu anak laki-lakinya itu diambil sama ibu gua, terus ditenangin. Setelah semuanya udah tenang, barulah ibu gua ini ngobrol sama si wanita ini. Katanya si wanita ini dia itu lagi nyari suaminya yang pergi gitu. Suaminya pergi ninggalin anak dua, cowok sama cewek. Dan si wanita ini mencarinya gitu sambil bawa tas, ini tuh baju, koper banyak lah pokoknya, barang-barang. Setelah udah cerita banyak, panjang lebar, habis itu gue mau diserahin lagi. Gue mau dikasih lagi sama ibu gue yang asli gitu loh. Bukan, maksudnya ibu gue ngasih anak itu ke wanita tersebut gitu. Dan pada waktu itu si anak laki-laki ini dia nggak mau dibalikin ke ibunya, nggak mau. Ketika ibu gua ngasih anak laki-laki ini ke orang tuanya, si anak laki-laki ini nangis, jerit-jerit lah. Dan waktu itu anak laki-lakinya itu umur 2 tahun. Dan pada saat itulah gua diasuh sama keluarga yang gua nggak kenal selama 22 tahun ini. Gua hidup dengan nama palsu, umur palsu, identitas palsu. Gua nggak tahu nama asli gua siapa, ibu gua juga nggak tahu nama asli gua siapa, ibu gua nggak tahu umur gua asli berapa, dan gua adalah anak buangan. Dan ketika gua dengar cerita itu, gua benar-benar down, benar-benar depresi, benar-benar bingung, benar-benar putus asa, benar-benar marah terhadap diri sendiri. Gua kecewa sama diri sendiri, gua emosi sama diri sendiri. Nah, waktu itu gue malah sempat berpikir bahwa gue pengen bunuh diri aja karena gue nggak sanggup nahan malu
ke ibu gue gitu. Apa karena perbuatan gue sebelumnya itu bisa dibilang apa ya, bisa dibilang nakal banget gitu. Gue pernah mukul mak gue gitu. Gue pernah minta suatu barang yang mak gue gak kasih, terus gue tiba-tiba ngancurin rumah pas lebaran, momen lebaran dimana momen kita saling maaf-maafan, tapi gue malah membuat dosa gitu. Gue marahnya di situ. Gue marah ke diri gue sendiri. Kenapa waktu itu lu lakuin hal itu? Gue sempat mau bunuh diri itu. Gue udah bener-bener bingung. Gue udah bener-bener gak bisa mikir apa-apa gitu. Semua nggak tahu cerita ini, gue nggak ada yang tahu. Gue nggak punya temen, gue nggak punya siapa-siapa, gue nggak punya orang buat cerita. Even istri gue pun, gue jarang cerita. Ketika ditanya, lu kenapa itu, ada masalah apa? Gue cuma bisa senyum. Gue nggak bisa ngomong, gue cuma bisa senyum karena terkadang senyum itu lebih mudah dibandingkan lu cerita apa yang lu rasain. Karena nggak semua orang yang ngedengerin cerita lu itu bisa ngertiin perasaan lu. Ada yang 10% itu dia ngedengerin, 90%-nya dia itu ketawa di atas penderitaan lu. Makanya gue gak pernah cerita ke siapa-siapa. Dan waktu itu juga gue bingung. Gue dibesarkan, gue dibiayai, gue dihidupi dengan orang yang gak gue kenal. Bukan orang yang gue kenal, dengan orang tua yang bukan orang tua asli. Gue mabok-mabokan di depan dia, gue bikin tato di depan dia, gue ngepil di depan dia, gue ngerokok di depan dia. Dan pada akhirnya dia bukan siapa-siapa. Dia bukan orang tua asli gue. Dan saat gue diceritain itu benar-benar bingung, rasa dunia itu berhenti berputar gitu. Rasa orang-orang di sekitar gue itu langsung diem, langsung seolah-olah waktu itu berhenti berdetak gitu loh. Yang gue rasain waktu itu adalah anjing. Waktu itu gue cuma mikir gitu doang, bang, gue bunuh diri aja ya. Mungkin dengan gue bunuh diri, gue pada waktu itu ya, mungkin dengan gue bunuh diri bakalan kelar mungkin semuanya, penderitaan gue kelar gitu. Gue nggak ngerasain sakit lagi. Cuman waktu itu gue berpikir buat diri gue sendiri. Tapi setelah gue berpikir lagi, oh mungkin ini jalan hidup gue gitu. Mungkin gue dilahirkan emang buat dibuang gitu. Mungkin gue emang gak bahagia gitu. Mungkin gue emang terlahir bukan jadi orang yang bahagia gitu. Mungkin gue terlahir kayak gini gitu. Orang yang gak punya teman. Gue gak pernah ngobrol sama sekali sama orang lain. Di depan komputer tiap hari, bangun tidur nyalain komputer, kerja, ngantuk tidur lagi, gitu terus selama 3 tahun, selama hampir 4 tahun malah. Gak punya teman. Gue yang gak punya teman. Gue tuh
lebih ke takut untuk menjalani sebuah sosialisasi. Itu gue takut, bisa dibilang gue itu orangnya antisosial gitu. Ada ketakutan tersendiri gitu di hidup gue ketika gue mau bersosialisasi sama orang lain. Gue takut dicap jelek lagi, gue takut dibilang bahwa gue bisa membawa dampak buruk bagi mereka gitu. Gue nggak mau dibilang itu lagi. Alhasil hidup gue cuma terkurung di sebuah kehidupan dimana nggak ada orang. Gue ngerasa sendirian, walaupun gue punya anak, punya istri, tapi gue merasa sendirian. Gue nganggap mereka adalah bagian dari hidup gue. Cuman di sisi lain, ketika gue lagi kumat, kayak gini, gue ngerasa aja hidup gue itu sendirian gitu. Ditambah ketika gue lagi kayak gini, berada di kondisi seperti ini, kesalahan gue di masa lalu itu terulang lagi, ketakutan di masa lalu itu datang lagi gitu. Itu yang terkadang bikin gue depresi gitu, bikin gue bingung, bikin gue nggak tahu jalan gue harus kemana. Mungkin beberapa banyak yang bilang, gue kan sering cerita juga di Facebook ya, banyak yang bilang, bang lu harusnya ke agama gini-gini, doa sholat ya. Gue menghargai ucapan mereka, cuman gue pribadi gue cuman berpikir there is no God. Gue cuman berpikir seperti itu, there is no God. Karena ketika gue lagi jatuh di masa lalu gue berdoa, gak ada perubahan sama sekali. Yang ngerubah hidup gue adalah usaha gue sendiri. Gue bisa mencapai titik ini ya karena usaha gue sendiri gitu. Tapi gue tahu pikiran itu tuh salah, gue tahu. Cuman gue sampai saat ini belum ada yang bisa membuat gue percaya lagi. Kalau mungkin ini konten sampah sih. Gue cuman butuh curahkan perasaan gue aja gitu. Ketika gue bercerita seperti ini, gue ngerasa lepas aja gitu. Gue ngerasa tenang, gue ngerasa apa yang gue alamin itu sedikit berkurang gitu. Makanya alasan gue bikin YouTube pertama ya untuk tempat gue bercerita seperti ini, karena di Facebook itu gue cuman bisa ngeluarin dengan kata-kata dan menurut gue itu kurang. Makanya gue bikin YouTube, gue cuman pengen bercerita kayak gini. Nah, kalau kalian pikir orang-orang di jalanan itu hidupnya susah, hidup mereka lebih beruntung daripada gua. Mereka masih bisa ketawa sama teman-temannya, mereka masih bisa berbagi makanan sama temennya. Gua dari umur 11 tahun nyari duit sendiri, hidup sendiri di kampung. Lama kurang lebih 7 tahun gua nggak pernah dapetin rasa kasih sayang dari seorang wanita gitu. Gua mencoba untuk jatuh cinta pada seorang wanita, tapi ujung-ujungnya gue yang dihianatin. Sampai ada ketakutan tersendiri ketika gue ingin
berbicara kepada seorang wanita. Sampai suatu saat gue memberanikan diri lagi gitu untuk mencoba bercerita kepada seorang wanita. Alhasil wanita tersebut jadi istri gue sekarang. Gue cuma suka bercerita aja ketika gue ngomong. Ketika gue cerita kayak gini, sekarang gue merasa lebih baik aja sih. Ngomong, gue berani ngomong kalau gue itu nggak punya teman. Gue tuh butuh teman. Gue butuh refreshing, gue butuh ngobrol, gue butuh hiburan, gue butuh ngelepas pikiran. Saya ketika mencoba ngobrol sama gue, entah apa yang ada di pikiran gue, bahwa gue itu nggak berani ngomong. Yang gue benar-benar stres. Kalau gue ada di maksud gue, kalau situasi ini lagi kambuh, nah apa ya, gue bisa ketika gue cari di internet tentang apa yang gue rasain, ada satu artikel bahwa yang gue rasain ini adalah perubahan emosi secara ekstrim ya. Gue kadang bisa marah, dan saat itu juga gue bisa nangis, sedih, dan di saat itu juga gue bisa ketawa gitu. Kayak orang stres gue. Ketika gue nyari di internet itu katanya ciri-ciri bipolar. Entahlah, gue nggak tahu istilah-istilah kayak yang gue rasain kayak gitu. Ketika gue lagi sendirian, tahu-tahu gue bisa nangis, bisa ngerasa sedih banget. Ketika gue udah sedih, gue kadang-kadang bisa ngerasa marah gitu, marah banget. Dan ketika gue udah marah, gue bisa berubah jadi orang yang receh gitu loh. Denger jokes sedikit langsung ketawa ngakak. Bentar balik lagi gitu muter-muter, marah, sedih, terus ketawa gitu muter-muter terus hidup gue. Stres gue. Apa penyebabnya? Triggernya karena masa lalu gue. Kalau gue lagi diem gini, tahu-tahu terlintas masa lalu kesalahan gue yang dulu-dulu. Apa gue juga nggak tahu. Jadinya gue mencoba meluapkan apa yang gue rasain sekarang gitu. Mencoba bercerita apa yang gue alamin dari awal hidup gue, sampai gue tahu bahwa gue ini bukan anak asli. Sampai suatu ketika emak gue itu ngomong bahwa gue itu punya adik atau kakak perempuan, dan sama, dia itu diambil dari orang tua asli gue dulu. Katanya dia itu diambil sama polisi di Majenang waktu itu, di Cigaru tepatnya. Gue berharap kalau semua gue bercerita seperti ini, mungkin gue bisa ketemu sama adik gue atau kakak gue itu yang perempuan, atau mungkin gue bisa ketemu sama orang tua gue asli ketika gue upload video ini ke YouTube. Gue juga masih berharap gitu orang tua asli gue masih hidup gitu, dia mencoba nyari gue. Kalau ditanya, bang emang lu nggak pernah nyoba nyari?
Kalau gue pribadi gue nggak nyoba nyari, tapi ibu gue ini dia pernah nyari pernah bikin kasus orang hilang gitu loh tentang gue gitu di Polsek Cigaru waktu itu sempat bikin, dan katanya sempat ada orang yang datang ke rumah gua dulu yang udah dijual gitu di Cigaru. Cuman pada saat itu orang tua gua udah pindah ke Jakarta ke Kebumen. Jadi nggak ketemu, dan gue cuma berharap ya, walaupun harapan gue ini change-nya sedikit ya, cuman gue berharap aja ketika gue upload video ini ada salah satu dari kalian yang ngerasa kejadiannya sama, tempatnya sama, mungkin kita bisa ngobrol. Mungkin juga gue adalah bagian dari keluarga kalian yang hilang. Masih berharap sih. Sekali lagi, nama gue Ridwan, dan video ini cuman curahan hati gue aja gitu. Sekian dulu dari gue ya. Bye bye.